kita laksanakan tarawihnya, mahdohnya kita laksanakan,
ghairu mahdohnya berjamaah. Dapat kita dua itu. Terus, apakah Nabi tidak melaksanakan tarawih berjamaah? Tidak. Tarawih berjamaah dilakukan di masjid atau musola itu ijtihad. Ijtihad daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Karena melihat manfaatnya, melihat masalah daripada ibadah tarawih ini, maka Umar membuat ijtihad bahwa tarawih berjamaah menjadi hukum sunnah. Bapak Ibu yang saya hormati, ibadah ghairu mahdoh yang kedua yaitu membaca Al-Quran dengan menggunakan mushaf atau pakai HP. Itu ghairu mahdoh. Nabi kan gak pernah bawa HP, Nabi gak pernah bawa mushaf. Maka ketika kita membaca Al-Quran dengan menggunakan Al-Quran atau mushaf atau menggunakan HP, itu menjadi nilai ibadah yang berpahala. Sejarah penulisan Al-Quran begitu panjang Bapak Ibu. Apalagi di bulan Ramadan ini ada dua peristiwa besar, yaitu Perang Badar dan Nuzulul Quran. Ini saya bahas Nuzulul Quran karena memang kodifikasi atau kodifikasi Al-Quran itu sangat penting bagi umat Islam. Kenapa kok kodifikasi Al-Quran itu penting Bapak Ibu? Ada 3 masalah besar yang menjadi usulan Sayyidina Umar bin Khattab agar Al-Quran itu ditulis. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama itu nggak mau nulis Bapak Ibu. Kenapa nggak mau nulis? Nabi tidak pernah mencontohkan, Nabi tidak pernah memerintahkan. Maka Abu Bakar nggak mau nulis. Bermula dari apa penulisannya itu? Bermula dari Perang Yamamah. Perang Yamamah yang terjadi antara Musailamah Al-Kazzab melawan tentara Muslim yang dipimpin oleh Ikrimah bin Abu Jahal. Sehingga tentara Muslim biarpun mendapat kemenangan mutlak karena di-cover oleh Khalid bin Walid sehingga menang, namun efeknya apa? 70 orang penghafal Al-Quran itu wafat di Perang Yamamah. Maka Umar mengatakan, kalau Al-Quran tidak ditulis, maka Al-Quran akan hilang dari umat Islam. Semakin banyak penghafal yang wafat. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak Al-Quran berserakan Bapak Ibu, ditulis nang tembok. Karena biasanya sing nulis kuwi sing rada angel ngapale.